Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang farmakologi ya, yang mata pelajaran Pak Hendra. Untuk pelajaran pada kali ini yaitu tentang anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi ya. Oke, mohon diperhatikan. Kemudian nanti ada tugas di Google Class dikerjakan ya. Anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani ya, dari Greek, yang diartikan sebagai membuka suatu potongan. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Dan ini penting dalam bidang kefarmasian. Karena apa? Karena peredaran obat nanti akan berhubungan dengan struktur tubuh manusia ya. Jadi peredaran obat dari mulut sampai ke ginjal sampai ke dibuang itu akan berhubungan dengan struktur tubuh manusia, sehingga maka farmasis juga harus mempelajari tubuh manusia. Oke. Yang pertama akan kita pelajari adalah sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang terdiri dari otak, saraf tunjang, saraf kornea, saraf spina, dan ganglian. Jadi sistem saraf. Jadi ketika kita bergerak selain otot, maka kita membutuhkan yang namanya sistem saraf. Sistem saraf itu yang menyampaikan informasi dari perintah dari otak ke seluruh tubuh. Itu sistem saraf. Oke. Yang pertama kita pelajari adalah sistem saraf manusia. Yang pertama adalah saraf pusat. Saraf pusat ini apa? Kalau saraf pusat itu hubungannya dengan otak. Otak manusia. Kita akan pelajari tentang otak manusia. Otak manusia itu menjadi sistem pusat dari manusia. Gambarnya seperti ini ya, otak. Oke, otak secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu otak besar. Otak besar. Yang kedua yaitu otak tengah. Yang ketiga otak belakang. Otak depan itu dia berfungsi sebagai daya simpan, daya ingat kita. Jadi otak besar kita itu fungsinya sebagai penampung ya. Jadi semakin besar otak maka dia akan menampung informasi lebih banyak. Jadi beberapa kasus kecelakaan otaknya terluka sehingga susah untuk mengingat ya, itu lupa ingatan. Karena apa? Di otak besar itu tersimpan memori kita, memori dari kecil sampai besar itu tersimpan di dalam otak. Kemudian otak tengah itu dia ada beberapa fungsi ya, yang menjembatani antara otak besar kemudian dengan otak belakang itu. Kemudian otak belakang itu fungsinya dia sebagai keseimbangan, lebih kepada keseimbangan. Meskipun juga ada dia sebagai fungsi pendengaran juga. Itu fungsi dari otak. Oke, kemudian fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf itu ada 3. Yang pertama sebagai alat komunikasi antara tubuh
dan dunia luar tubuh. Pertama. Yang kedua, sebagai pengendali atau pengatur kerja organ tubuh. Yang ketiga, sebagai pusat pengendali tanggapan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan di sekitarnya. Itu tiga, itu fungsi saraf, ingat-ingat ya. Kemudian kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang terjadi di saraf. Yang pertama yaitu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini ditandai dengan tubuhnya sering bergetar ya. Sering bergetar. Hari ini biasanya terjadi karena kerusakan di otak. Biasanya sering terbentur. Ya, ini sering dialami oleh para petinju atau pesilat ya yang sering kena kepala, maka dia bisa mengalami yang namanya Parkinson. Yang kedua yaitu epilepsi. Epilepsi itu adalah gangguan kejang. Ini juga terjadi gangguan pada otak ya, epilepsi. Selanjutnya stroke. Stroke itu dipicu oleh tekanan darah tinggi ya. Stroke. Jadi karena tekanan darahnya terlalu tinggi, kemudian pembuluh darah di otak itu pecah, itu terjadi stroke ya. Ini sebagai sering terjadi di orang-orang di usia 70 tahun ke atas ya. Kemudian neuritis yaitu penyakit radang saraf yang disebabkan karena benturan fisik, pukulan, patah tulang dan sebagainya. Jadi ketika ada juga karena kekurangan vitamin B ya, B1, B6 dan B12. Ini bisa menyebabkan yang namanya radang saraf, rasanya nyeri sekali. Demikian anak-anak, nanti bisa dibaca lebih lanjut di buku ini ya. Oke, farmakologi. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.